Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader Rasadi. Pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Senin tanggal 9 Desember 2024. Dan ini kali pertama lagi saya membuat video analisa setelah beberapa bulan terakhir saya tidak sempat untuk memberikan ya. Jadi untuk saat ini saya akan buatkan kembali untuk teman-teman semua yang sudah menantikan planning yang akan saya berikan sebagai pandangan trading kalian pada minggu depan ya, khususnya minggu depan. Jadi sekarang kita akan coba masuk dulu ke time frame weekly untuk melihat beberapa perkembangan pergerakan yang sudah terjadi di beberapa minggu terakhir ya. Dan kalau kita lihat di sini eh pergerakan dari SSD ini sedang terjadi trend up ya, walaupun 2 minggu terakhir ini terjadi bearish, yaitu penurunan dari pergerakan candlenya. Dan seperti yang kita lihat di sini ada candle Marubozu yang terbentuk dengan dua candle bearish yang muncul di 2 minggu terakhir. Di secara tren ini masih dalam kondisi uptrend, dan di time frame daily saat ini memang terlihat ya, memang terlihat jelas bahwa terjadi sideways dari hari Selasa ya, tanggal 26 November sampai di Jumat 6 Desember. Itu terjadi sideways dari kisaran range harga yang resistennya berada di 2667 dan supportnya berada di kisaran harga 2603 ya. Jadi itu adalah titik support dan resisten yang terbentuk di beberapa minggu terakhir ya. Kalau kita hitung candlenya di sini ada 2 minggu ya, sorry, 1 minggu 3 hari itu terjadi sideways ya dari pergerakan SSD saat ini. Jadi sekarang kita akan masuk lagi ke time frame 4 jam untuk melihat ya kondisi pergerakan yang terbentuk juga. Memang di sini terjadi sideways yang cukup panjang. Jadi sekarang kita masuk ke time frame 1 jam untuk mencari titik yang akan kita perhatikan khususnya di hari Senin dan hari Selasa. Jadi di sini untuk resisten dan supportnya kita tetapkan dulu untuk sementara. Jadi jika kondisi pergerakan yang terbentuk saat ini masih tetap terus berlanjut di minggu depan, maka tetap diwaspadai untuk teman-teman semuanya. Jaga money management kalian, karena pergerakan-pergerakan seperti ini dapat mengakibatkan beberapa trader-trader yang nafsuan itu akan mengalami kerugian yang cukup banyak ya. Jadi utamakan jaga lot dulu, kecuali yang jago scalper ini bisa memanfaatkan kondisi seperti ini. Jadi untuk sementara kalau kita lihat kondisinya ini di tren 1 jam ya, ini ada pembentukan tren turun. Kemarin juga di hari Jumat ada news from payroll ya, news from payroll dengan pergerakan yang cukup volatil juga. Jadi untuk saat ini saya akan ubah dulu untuk exponential moving average-nya menjadi saya jadikan warna kuning. Oke, jadi secara pergerakan di sini memang untuk exponential moving average-nya itu mengindikasikan terjadi sideways ya, karena pergerakannya hanya berputar di kembali ya dari break ke atas dan break ke bawah, jadi masih terbilang cukup sideways. Jadi untuk pandangan saya di hari Senin ya, hari Senin ini kita jadikan sebagai zona netral ya, sebagai zona netralnya. Karena apabila di sini ya, di sini untuk pandangan saya, apabila dia terjadi penurunan pada pembukaan sesi Asia di hari Senin, itu bisa melanjutkan penurunan untuk menguji support kembali ya di 2603. Itu target saya. Jadi ada kemungkinan untuk zona B-nya saya akan tetapkan di sini, kemudian dia retest dan lanjut lagi ke bawah. Jadi untuk zona buy pertama ini saya akan tempatkan di sini untuk zona buy pertama ya. Kemudian untuk zona buy kedua kita ambil di sini, dan zona buy ketiganya kita ambil di titik supportnya ya, kita ambil di titik support
Kemudian untuk zona sell 1 kita tempatkan di resisten terdekat. Ini kita jadikan sebagai zona sell satunya. Kemudian untuk zona sell kedua kita ambil juga di resisten kedua, dan zona sell ketiga kita ambil di resisten pembentukan sideways-nya dari time frame daily-nya ya. Jadi ini adalah beberapa pandangan saya untuk pergerakan dari SHUSD sendiri pada hari Senin ya. Untuk minggu depan juga khususnya di hari Senin. Ini kita jadikan sebagai zona netral. Ini kita masukkan angkanya. Itu berada di 2634 dan 2631 untuk zona netral. Coba dulu tulisannya menjadi warna. Kemudian untuk zona sell satunya kita tempatkan di 2640 dan 2644. Oke, kemudian untuk zona sell kedua kita tempatkan di 2651, atau kita ambil saja di 2652 dan 2656. Kemudian untuk zona sell ketiga kita tempatkan di resisten strong resistannya ya, yaitu di 2663 dan 2667. Oke, jadi ini untuk beberapa area zona sell yang akan kita perhatikan nanti di minggu depan khususnya hari Senin. Jadi silakan dipantau untuk teman-teman semuanya, dan saya ingatkan tetap jaga money management kalian dengan baik. Jangan terlalu overload dan overtrade untuk minggu depan ya, karena pergerakannya masih belum jelas karena masih dalam kondisi sideways yang berkepanjangan. Jadi untuk zona B pertama kita ambil di 2625 dan 2622. Kemudian untuk zona B kedua kita tempatkan di 2617 dan 2614. Kemudian untuk zona buy ketiganya kita tempatkan di 2607 dan 2603. Oke, jadi ini yang akan kita perhatikan ya untuk minggu depan. Jadi silakan dipantau, silakan disimak baik-baik. Semoga minggu depan kita bisa mendapatkan profit yang maksimal ya, karena untuk minggu ini pergerakannya juga memang terbilang cukup sideways, jadi silakan dipantau saja. Jadi untuk skenario nya apabila memang di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa harga melakukan penurunan ke area zona B pertama, kemudian dites lagi dan belum mampu untuk break dari resisten trendline ini, ada kemungkinan akan melanjutkan penurunan dengan skenario seperti ini untuk menguji di zona B ketiga atau di strong supportnya. Kemudian untuk skenario kenaikannya apabila dia berhasil dari break dari resisten trendline-nya, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target di strong resistennya pada pergerakan minggu ini. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya untuk analisa hari ini pada pergerakan SHUSD. Jadi sekarang kita akan lanjut lagi ke indeks dolar. Untuk indeks dolar sendiri di sini kita coba cek di time frame weekly-nya. Untuk indeks dolar sendiri dia sempat break ya dari resistennya ya, strong resistennya untuk area sideways, dan ternyata belum berhasil breakout ya, belum valid untuk breakout. Belum valid untuk breakout pergerakan dari indeks dolar. Dan jika di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa di minggu depan ini kita lihat dari time frame weekly-nya nanti untuk pergerakannya ya, dari hari Senin sampai dengan hari Rabu dia berhasil break di sini, kemudian break dari resisten di 107.44, maka ada potensi kemungkinan untuk menguji kenaikan kembali ke area supply yang terbentuk di sini ya. Jadi nanti kita buatkan skenario-nya. Kita masuk dulu ke time frame yang lebih kecil ya untuk lebih melihat pergerakan yang akan terbentuk. Cara time frame daily di sini juga trennya masih
melakukan kenaikan dengan pergerakan penurunan ya yang terbentuk di beberapa minggu terakhir, beberapa hari terakhir ya. Kita lihat dia berada pada titik support, dia berada pada titik supportnya, dan kemudian di sini ada dinamik support ya di financial moving average 50, yaitu di 104,91. Di masih ada kemungkinan untuk indeks dolar melakukan kenaikan selama masih bergerak di atas dari 105,69 dan 104,9. Jadi seperti itu ya pandangan saya. Jadi kita masuk ke time frame 4 jam. Di time frame 4 jam juga sama dengan skenario yang ada di time frame 1 jam. Di time frame daily ya. Time frame 1 jam juga di sini kita lihat. Jadi kita ambil saja di pandangan di time frame 4 jam. Nah, jadi untuk pantauannya ya, apabila memang di 2 hari dari Senin sampai Selasa harga berhasil break di atas dari resisten trendline-nya ini, maka ada potensi akan melakukan kenaikan untuk terdekat di minggu ini atau beberapa hari ke depan, yaitu di 108,12. Namun apabila dia break di bawah dari supportnya, maka ada potensi untuk melakukan penurunan menutup gap yang terbentuk di hari Rabu tanggal 6 November ya. Jadi ada potensi dia akan menutup gap di sini. Oke, jadi itu untuk pantauan saya pada analisa kali ini pada pergerakan dari indeks dolar dan SHUSD yang kita sudah analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi silakan dipantau saja, dan saya ingatkan kembali untuk tetap jaga money management kalian ya. Karena pergerakan saat ini memang cukup high risk. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan analisa hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.